Apakah klan naga akan menciptakan kembali kisah-kisah makmur yang tercatat dalam buku-buku kuno? Kita bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahkan ikut menikmati masa keemasan yang sudah dinantikan oleh para pendahulu kita dulu. Sungguh suatu kehormatan. Akhirnya, sang patriark pun berlutut. Ketika naga sejati muncul, bahkan pemimpin klan harus berlutut dan memberi penghormatan. Klan naga, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memiliki hierarki garis keturunan yang tidak dapat dilanggar. Putri tertua, Mo Linglong, mengerahkan seluruh tenaganya, menatap Lao Hei, matanya melonjak, alisnya bergetar, bulu matanya bergetar, bibir merahnya sedikit terbuka, dan ekspresinya sangat rumit. Tidak perlu menunggu nanti, klan naga sudah menyesalinya sekarang. Mo Linglong awalnya berpikir bahwa kebangkitan Chen Qingyuan akan memaksa klan naga untuk menundukkan kepala mereka yang sombong. Siapa yang menyangka situasi akan berubah begitu cepat? Si tua hitam, yang selama ini diabaikan oleh klan naga, akan berubah menjadi naga sejati, wujud yang tak terlihat selama bertahun-tahun. Dia adalah binatang buas yang dilatih oleh Akademi Daoyi, bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi naga sejati? Pertanyaan ini terlintas di benak setiap anggota klan naga. Aku tahu, seorang leluhur tua dari jembatan ilahi setengah langkah tiba-tiba mendongak, jelas tengah memikirkan sesuatu. Apa? Semua orang menatapnya, diam-diam mengajukan pertanyaan, sangat cemas. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, Dekan Akademi Daoyi pernah mengunjungi klan naga. Hari itu, Dekan ingin meminjam harta karun paling berharga klan naga untuk menjelajahi area terlarang jembatan ilahi. Klan naga menolak, dan Dekan hendak pergi, tetapi tiba-tiba, leluhur Kuxian tiba-tiba menyerang, ingin melawan Dekan untuk mencapai terobosan. Masa lalu perlahan terungkap. Leluhur klan naga, Kuxian, memiliki pangkat tinggi dan kekuatan yang luar biasa. Saat itu, masa jabatannya telah berakhir, dan ia hanya selangkah lagi untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya, Kuxian terlibat dalam pertarungan sengit dengan Dekan. Pertempuran itu begitu dahsyat hingga menimbulkan kekacauan di kalangan klan naga, dan akibatnya banyak elf yang terbunuh. Istana runtuh dan penghalang di berbagai area rusak parah, termasuk makam naga. Setelah beberapa putaran, Dekan mengalahkan leluhur Kuxian dengan satu tangan. Sebelum pergi, sang Dekan melirik ke arah makam naga dan melihat telur naga hitam. Jadi, setelah melihat sekilas, Dekan mengambil telur naga itu dan berkata, ini akan dianggap sebagai biaya pelatihanku. Pergilah setelah mengatakan itu. Itu hanya telur naga, tidak ada yang peduli. Menurut aturan klan naga, setiap 1000 tahun beberapa telur naga yang mati sebelum waktunya dan tidak dapat menetas akan ditempatkan di makam naga dan dibiarkan binasa. Telur naga yang beruntung mungkin akan menerima berkah dari leluhurnya dan terlahir ke dunia. Jika tidak, ia akan berubah menjadi debu dan lenyap dari dunia ini. Dekan mengambil telur naga hitam itu dan membawanya kembali ke Akademi Daoyi. Selama pertarungan, Dekan menemukan sesuatu yang aneh pada telur naga itu. Telur itu memiliki aura kematian, tetapi juga mengungkapkan beberapa variabel di luar Dao Agung. Dia melemparkan telur naga itu ke samping dan menyiapkan susunan pengumpul roh yang sangat canggih, membiarkannya bertahan hidup dengan keberuntungannya sendiri. Akhirnya jelas, telur naga menetas dan berubah menjadi ular piton hitam kecil. Awalnya saya ingin melatihnya dan menjadikannya tunggangan. Sayangnya, ia tersesat selama masa kecilnya, menyebabkan Dekan sakit kepala yang hebat dan menyia-nyiakan semua pelatihannya yang telaten. Meskipun temperamennya telah hancur, Dekan memiliki harapan tinggi pada Lao Hei, percaya bahwa ia bukanlah keturunan naga biasa dan suatu hari nanti akan benar-benar pulih. Saat itu, membawa telur hitam ke akademi menyebabkan fenomena aneh. Klan naga memiliki warisan yang panjang dan kaya. Sesekali, iblis turun untuk melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan klan. 10.000 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Leluhur klan naga, Kuxian, telah meninggal. Akibatnya, kekuatan tempur puncak klan naga telah sangat berkurang. Selama bertahun-tahun, mereka bersembunyi di daerah ini dan jarang keluar. Jadi begitu. Setelah mendengar cerita ini, semua orang mengerti. Sambil mendongak lagi, dia menatap tubuh naga asli Lao Hei dengan kagum, jantungnya berdebar kencang. Ketika naga sejati muncul, ras naga pasti akan bangkit dan tak terhentikan. Pada saat ini, mereka tampaknya secara selektif melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan, berfantasi tentang adegan klan naga yang berdiri di puncak semua klan, dan menantikan masa depan. Musuh-musuh kuat dari berbagai sekte bergabung dan hampir membunuh Lao Hei. Seorang tetua suku bahkan menyarankan untuk mengupas tubuh Lao Hei dan membawa King Guang. Aduh, Lao Hei meraung bagaikan raungan naga yang memekakkan telinga, mematahkan semua belenggu dan menyerbu langsung ke puncak langit. Naga itu meraung selama 9 hari, mengusir kegelapan tak terbatas. Sinar matahari lembut yang tak terhitung jumlahnya menerobos awan tebal dan menyinari setiap inci wilayah lihai. Proses pembentukan tubuh naga asli telah selesai, dan Lao Hei akhirnya tidak perlu lagi menahan rasa sakit yang hebat itu. Luka-luka yang tersisa di tubuhnya belum sembuh, tetapi ia mampu bergerak lagi.
Tanpa sempat memikirkan perubahannya sendiri atau tindakan seluruh klan naga yang berlutut dan bersujud, Lao Hei menerobos permukaan laut dan terbang menuju ke arah laut kekacauan. Saat naga itu muncul dari permukaan laut, seberkas sinar matahari yang hangat jatuh dan menyinari tubuh naga besar Lao Hei. Tubuhnya menjadi sangat berkilau, seolah-olah berasal dari cahaya keemasan, dan setiap sisiknya tampak sangat halus dan luar biasa. Sosok yang begitu agung menarik perhatian semua orang dan terukir dalam ingatan mereka, tak terlupakan seumur hidup. Bahkan Putri Sulung, yang selalu anggun dan mulia, tak kuasa menahan diri untuk tak menunjukkan ekspresi takjub. Ini pertama kalinya ia melihat naga sungguhan yang begitu agung dan agung, seorang raja alami. Lao Hei tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Tubuhnya berputar, menunggangi angin dan ombak, meluncur melalui kehampaan, dan menyeberangi lautan bintang. Saudaraku, aku datang. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Lao Hei hanya punya satu pikiran saat ini, yaitu melindungi Chen Qingyuan dari bahaya. Cepat dan menyusul. Ketika para master klan naga melihat Lao Hei pergi, mereka semua berdiri dan mengejarnya. Pemimpin klan mengatur beberapa orang untuk menjaga klan dan tidak memberi penjahat kesempatan untuk menyerang. Transformasinya telah selesai, dan tulang-tulang naga itu terdiam, tak bergerak lagi. Hanya perlu seseorang menggunakan teknik rahasia klan naga untuk membimbing mereka, dan tulang-tulang naga yang melayang itu akan kembali ke posisi semula. Mo Linglong menemani mereka. Ia sangat penasaran dengan transformasi si tua hitam menjadi naga sungguhan, dan juga sangat terkejut. Setelah sekian lama, kegembiraan di hati setiap orang tidak hanya tidak berkurang, tetapi terus meningkat. Naga sungguhan dengan 6 kaki dan 9 cakar belum pernah terdengar dalam 300.000 tahun terakhir. Apa konsepnya? Dengan bakat seperti itu, jika dia tidak mati, dia pasti akan mencapai puncak jembatan ilahi, mencapai tingkat kaisar semu, dan ditakuti oleh seluruh surga. Bahkan tanpa diskusi apapun, klan naga tahu apa yang paling penting saat ini. Dengan segala cara, dia mengundang Lao Hei untuk bergabung dengan klan Long dan mengakui leluhurnya. Selama klan naga memiliki Lao Hei, mereka akan mampu mereproduksi kemakmuran yang tercatat dalam buku-buku kuno di masa depan, menjadi salah satu ras paling mulia di dunia, dan benar-benar melampaui manusia. Saat ia perlahan mendekati laut kekacauan, semakin banyak retakan muncul di kuali hitam, dan mengeluarkan suara berderit, dan sajak daunnya perlahan menghilang. Cedera terakhirku belum sembuh, jadi aku harus berusaha sebaik mungkin kali ini. Saya berharap bahayanya dapat dihindari. Hei Ding menahan napas dan berdoa dalam hati. Untungnya, dengan bantuan Pangeran Langya, jika tidak, Hei Ding pasti sudah terhenti sejak lama dan tidak akan bisa berlari sejauh itu. Namun, dengan pengejaran beberapa jembatan ilahi setengah langkah, mereka pasti akan segera dapat menemukan jejak kuali hitam. Diperlukan beberapa hari untuk mencapai laut kekacauan. Selama periode ini, Hei Ding tidak punya pilihan selain memberikan segalanya. Tepat di depan. 1 jam kemudian, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berhenti dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kehampaan. Sebuah diagram bagua muncul di telapak tangannya dan berputar perlahan. Cepat kejar dia. Kita jangan biarkan Chen Qingyuan lolos. Kalau harimau itu kita biarkan kembali ke pegunungan, sekte di belakang kita akan berada dalam bencana besar. 6 jembatan ilahi setengah langkah dan puluhan yang mulia puncak Mahayana mengejarnya. Mereka berasal dari berbagai sekte dan merupakan musuh bebuyutan Sekte King, yang untuk sementara membentuk aliansi. Identitas kami telah terbongkar, dan kelangsungan hidup kami di masa depan kemungkinan besar akan sulit. Namun, karena kami telah mengambil tindakan, tidak ada jalan kembali. Kami harus melenyapkan ancaman besar bagi sekte ini. Para master awalnya berencana membunuh Chen Qingyuan dan menyembunyikannya di sudut terpencil, agar tak terlihat lagi setidaknya selama beberapa ratus tahun. Tanpa diduga, Chen Qingyuan berhasil menemukan secercah harapan, menerobos penghalang dan mencoba melarikan diri ke laut kekacauan. Situasinya telah berubah. Jika semua orang menunda terlalu lama, identitas mereka pasti akan terbongkar dan tidak akan ada kesempatan untuk berhenti. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah membunuh Chen Qingyuan sebelum petinggi Akademi Daoyi tiba untuk melenyapkan masalah ini untuk selamanya. Tuan, kalau kau jatuh ke tangan tikus-tikus ini, reputasimu akan tercoreng. Hei Ding berlari dan berbicara sendiri. Hei Ding tidak dapat menahan diri untuk mengingat masa 300.000 tahun yang lalu. Kala itu, pria berzirah dan bersenjatakan tombak ini menindas para pahlawan, tak tertandingi. Era itu begitu makmur, dengan Guru Tao, leluhur perguruan pedang Dongli, gadis berjubah merah, Guru Lian Yu, Raja Pedang masa kini, dan sebagainya. Semua orang berkumpul, siap melangkah ke jembatan ilahi. Yang terlemah di antara mereka telah mencapai anak tangga ke-7 atau ke-8 jembatan ilahi, dan ada cukup banyak kaisar semu. Jika kau mati, akan sulit menemukan barang-barang yang tertinggal di medan perang kuno. Hei Ding mencoba menghilangkan stres dengan berbicara, agar pikirannya tidak tertidur dan tetap terjaga. Sekelompok orang yang tidak pantas. Kalau saja saya, Tuan Ding, tidak terluka parah, saya tidak akan diganggu seperti ini.
Kuali hitam kuno, yang kedua setelah senjata kekaisaran, harus mundur jika berada di masa jayanya, belum lagi jembatan ilahi setengah langkah, bahkan yang mulia jembatan ilahi yang sesungguhnya harus menyerah. Tripod ini merupakan mahakarya anak laki-laki gemuk, Master Lian Yu, 300.000 tahun yang lalu. Dan tombak perak itu adalah hasil kerja keras seumur hidup dan dapat digambarkan sebagai sempurna. Masa lalu terlalu menyakitkan untuk dikenang kembali. Melarikan diri, He Yiding menyadari bahwa kekosongan di belakangnya runtuh, dan pastilah para bandit sedang mengejarnya, dan dia pun menjadi sangat cemas. Setelah berlari selama beberapa jam, dia akhirnya berhasil menyusul. Sebuah telapak tangan raksasa turun dari langit dan menutupi tripod hitam itu. Dalam sekejap, kuali hitam itu menghancurkan kehampaan di depannya, melintasi lautan bintang, dan melesat ke suatu tempat puluhan ribu mil jauhnya, menghindari serangan itu. Namun, kamu bisa bersembunyi sekali, tapi kamu tidak bisa bersembunyi untuk kedua kalinya. Beberapa jembatan ilahi setengah langkah tiba dan menggunakan semua taktik terbaik mereka tanpa menahan diri. Ledakan, kehampaan berguncang, area yang luas runtuh, langit runtuh dan bumi retak, dan keadaannya sangat kacau. Tripod hitam itu melesat ke kiri dan kanan, tanpa ada jalan keluar. Ruang tersebut disegel dan tidak dapat dibobol atau dibobol. Musuh yang kuat muncul di mana-mana. Apakah aku benar-benar akan jatuh ke tangan tikus-tikus bau ini? He Yiding tidak takut dengan runtuhnya kecerdasan spiritualnya sendiri, tetapi hanya khawatir rencana cermat Chen Qingyuan akan sia-sia. Aku sudah gagal 300.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin aku berhenti hanya karena sekelompok idiot ketika aku mencoba lagi kali ini? Tidak, kita harus keluar dari tempat ini. Dengan keyakinan bahwa ia akan mati, He Yiding menemukan arah dan memukulnya dengan keras. Boom, boom, boom. Setiap kali terjadi tumbukan, seluruh lautan bintang bergetar, dan sisa energinya menyebar ke segala arah, memengaruhi banyak bintang, menyebabkan kekacauan, dan kemungkinan meledak. Tidak, musuh datang dan menyaksikan tindakan He Yiding dengan dingin, tanpa simpati, dan sangat acuh tak acuh. He Yiding mengabaikan kata-kata pencuri musuh ini dan membakar kecerdasan spiritual bawaannya, hanya untuk mencari cara untuk bertahan hidup. Setiap kali terjadi tabrakan dengan penghalang blokade, luka-luka pada kuali hitam itu akan semakin parah, retakannya akan semakin banyak, dan dapat hancur sewaktu-waktu. Tunggu sebentar lagi. Berpegang pada tekadnya ini, He Yiding menolak untuk berhenti meskipun luka-lukanya semakin parah. Ambil tindakan. Seseorang berbicara, dan cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari telapak tangannya. Dengan satu tebasan telapak tangan, ia mampu menghancurkan bintang-bintang. Ledakan dentuman. Sebuah telapak tangan datang dan menghantam bagian atas tripod hitam itu, menyebabkan tripod itu bergetar hebat dan kecepatan penyebaran retakan pun tiba-tiba meningkat. Mendesis. Badan kuali mulai retak, dan kecerdasan spiritualnya rusak parah. Pergi. Orang kuat lain menguasai harta karun itu, memanfaatkan situasi dan mengejar serta menyerang dengan seluruh kekuatannya. Palu perunggu besar, sebesar gunung 1000 kaki tingginya, membawa kekuatan bintang-bintang dan menghancurkan dari atas. Ledakan. Satu sisi tripod hitam itu menahan hantaman palu raksasa, yang menyebabkan munculnya retakan mencolok dengan cepat. Setelah beberapa tarikan napas, sebagian kuali hitam itu jatuh dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Akibat pengaruh kekuatan luar, Chen Qingyuan di dalam kuali berada di bawah tekanan yang hebat, dan seluruh tubuhnya terpenjara, seakan-akan ada gunung yang tak terhitung jumlahnya menekan kepalanya, membuatnya sulit bernapas dan tidak dapat melawan. Gulungan. Tepat saat para prajurit hendak menyerang dan menghancurkan kuali hitam menjadi berkeping-keping, Lao Hei akhirnya tiba. Lao Hei, yang telah berubah menjadi naga sungguhan, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun lukanya belum sembuh, Lao Hei tidak peduli. Ia hanya ingin bergegas dan melindungi Chen Qingyuan dari bencana ini. Suara auman naga, disertai kekuatan dahsyat seekor naga sungguhan, membalikkan langit berbintang sejauh bermil-mil dan menghentikan para musuh yang hendak menyerang kuali hitam itu. WHO, musuh merasakan tekanan yang tak terlukiskan dan mengerikan, hati mereka menegang, dan mereka menoleh ke belakang. Dia menatapnya dengan keheranan, dan rasa ngeri yang tak terlukiskan menyerbu dalam hatinya. Pada saat yang sama, hawa dingin yang luar biasa menjalar dari telapak kakinya hingga ke dahinya. Rasa takut dan kaget yang berasal dari lubuk jiwanya membuat tubuhnya gemetar, pikirannya kosong, dan pandangan dunianya pun terbalik. 6 kaki dan 9 cakar, tubuh naga sejati. Itu bukan pemandangan ilusi, tetapi benar-benar ada di dunia ini. Ledakan. Lao Hei mengabaikan apa yang dipikirkan semua orang dan menghancurkan blokade hingga berkeping-keping. Setelah itu, Lao Hei menggulung ekornya dan melilit kuali hitam, memastikan bahwa kuali hitam itu tidak akan terluka lagi. Segera setelah itu, cakar raksasa Lao Hei menembus kehampaan, melintasi langit berbintang yang luas, dan melesat menuju lautan yang kacau. Gerakannya sangat cepat, tanpa sedikit pun kelambatan. Mengejar. Setelah beberapa saat teralihkan, musuh-musuh kuat itu segera melepaskan diri dan kembali ke dunia nyata. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan alasan mengapa naga asli datang ke dunia.
Mereka mengertakkan gigi dan sama sekali tidak bisa membiarkan Chen Qingyuan lolos. Pada saat ini, para pejabat senior Akademi Yi, yang ditempatkan di daerah Yubu, Dizu, masih dalam perjalanan dan akan segera tiba. Lebih cepat, untuk menghemat waktu, sejumlah besar batu roh dikonsumsi, dan beberapa harta yang dapat melintasi ruang angkasa rusak. Hentikan mereka. Para anggota tingkat tinggi dari klan naga mulai menghentikan musuh-musuh kuat ini tanpa berdiskusi, mencegah mereka menyakiti Lao Hei. Apa yang akan kamu lakukan? Musuh berhenti dan memarahi anggota klan naga. Berdasarkan perjanjian sebelumnya, klan naga menutup mata dan tidak ikut campur. Jika situasinya berubah drastis, klan naga akan turun tangan. Seekor naga sejati telah muncul di dunia, bagaimana mungkin klan naga hanya berdiam diri dan menonton? Pemimpin klan menanggapi dengan keras, memperlihatkan tekad klan naga. Sudah terlambat untuk memperbaiki pagar setelah domba-dombanya hilang. Namun, membuat pilihan baru lebih baik daripada tidak membuat pilihan sama sekali. Jangan lupakan perjanjian kita sebelumnya. Ini adalah wilayah klan naga, dan orang-orang tua dari berbagai kekuatan tidak berani mengambil tindakan langsung. Perjanjian itu batal dan semua sumber daya akan dikembalikan. Begitu selesai berbicara, sang patriark menjentikkan jarinya dan melemparkan cincin Sumeru. Bajingan, kelompok lelaki tua itu mengerutkan kening, tampak marah dan sedih, lalu mengumpat dengan suara rendah. Keberadaan jembatan ilahi setengah langkah itu membuat klan naga tidak bisa menghentikan mereka untuk saat ini. Sedangkan untuk kelompok orang tua di puncak Mahayana ini, mereka seharusnya tidak berpikir untuk pergi begitu saja. Setidaknya mereka tidak bisa mengejar Lao Hei. Suara mendesing. Beberapa orang mengabaikan ancaman klan naga dan ingin pergi ke arah laut yang kacau untuk mencegat Lao Hei dan membunuh Chen Qingyuan dengan segala cara. Dapatkan. Atas perintah ketua klan, para petinggi klan naga satu persatu bertindak, mendirikan jaring pengaman, tidak takut menyinggung siapapun. Ras naga telah menunggu bertahun-tahun lamanya untuk pemimpin naga sejati mereka, dan kini ia berada tepat di depan mata mereka. Mudah untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Selama kita dapat melindungi naga sejati dan membiarkannya tumbuh, kita tidak akan takut pada apapun bahkan jika kita menjadi musuh semua tempat suci di dunia. Ledakan. Wilayah seluas ratusan ribu mil langsung berubah menjadi medan perang. Satu demi satu, senjata suci yang kuat muncul, bersinar dengan cahaya warna-warni dan bintang jatuh di mana-mana. Langit berbintang sedang kacau, menyebabkan hukum puluhan bintang di sekitarnya menjadi kacau, berguncang hebat, dan mungkin meledak. Klan naga menunda sebagian besar musuh yang kuat sebisa mungkin. Tujuan dari langkah ini sederhana, untuk menunjukkan niat baik kepada Lao Hei, dengan harapan setelah ini selesai, mereka bisa duduk dan mengobrol dengan Lao Hei. Baru saja bertransformasi, si tua hitam masih belum terbiasa dengan tubuh naga sejati ini. Berkonsentrasi pada perjalanannya, ia memegang kuali hitam yang rusak parah di depannya, membiarkan musuh-musuh kuat yang mengejarnya menyerangnya tanpa perlawanan. Saat ini, jika Lao Hei berhenti melawan, jalannya akan terhalang. Ia lebih baik terluka daripada membiarkan Chen Qingyuan selamat dari bencana ini. Naga bercakar 9 yang tercatat dalam buku-buku kuno benar-benar ada. Keributan di wilayah lihai begitu hebat sehingga para kultivator yang tinggal di beberapa bintang terdekat menggunakan berbagai cara untuk memata-matai situasi pertempuran. Ketika mereka melihat tubuh naga raksasa Lao Hei, mereka ngeri dan gemetar ketakutan, tak dapat mempercayainya. Kalau tidak salah, pendahulu naga sejati ini adalah binatang penjaga Chen Qingyuan. Kenapa binatang itu tiba-tiba berubah menjadi naga sejati bercakar 9 yang legendaris dalam sekejap mata? Mengenai hal ini, bukan saja para penonton yang bingung dan terkejut, bahkan para petinggi klan naga pun tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu absurd. Mereka benar-benar berusaha keras untuk mencekik Chen Qingyuan di buayan. Jika Chen Qingyuan dibiarkan lolos kali ini, sekte manapun di belakangnya pasti akan mengalami bencana dahsyat di masa depan. Semua orang tahu Chen Qingyuan sangat berbakat, tak tertandingi selama ratusan ribu tahun. Banyak orang tidak menginginkan Chen Qingyuan hidup, karena kehadirannya saja membuat dunia terasa tercekik, terintimidasi, dan tak terjangkau. Luka Lao Hei belum sembuh, dan dia menghabiskan energi spiritual dalam tubuhnya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Meskipun Lao Hei hanya memiliki dasar kultivasi tahap puncak Mahayana, karena fisiknya yang istimewa dan tubuh naga sejati bercakar 9, kecepatannya tidak kalah dengan jembatan ilahi setengah langkah, dan bahkan sedikit lebih cepat beberapa detik. Sayang sekali dia harus menyisihkan sedikit pikirannya untuk melindungi kuali hitam, yang membuat Lao Hei tidak dapat menyingkirkan musuh di belakangnya. Merobek. Seseorang tengah mendesak pedang terbang, dengan maksud memberikan pukulan terakhir pada kuali hitam, memaksa Chen Qingyuan keluar dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Sementara itu, Lao Hei terus mengamati pergerakan kelompok musuh di belakangnya. Begitu orang itu menyerang, ia menggunakan tubuhnya yang besar untuk melindungi kuali hitam. Oleh karena itu, bila pedang senjata suci itu gagal melukai Lao Hei Ding, tetapi hanya merobek lapisan kulit Lao Hei, dan darah naga emas muda pun merembes keluar. Lao Hei tidak peduli dengan rasa sakit itu.
Mengaum, seekor naga meraung dan menimbulkan gelombang besar. Sihir garis keturunan naga bawaan begitu kuat hingga mengguncang beberapa jembatan ilahi setengah langkah sehingga hati mereka sakit dan tubuh mereka gemetar, dan mereka merasa seolah-olah meridian mereka meluas dan hendak meledak. Badai langit berbintang setinggi puluhan ribu kaki memisahkan Lao Hei dari musuh di belakangnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Lao Hei memanfaatkan waktu, berharap dapat menjaga jarak dan menghindari kejaran. Ledakan. Meskipun badai itu dahsyat, cukup untuk melahap jiwa dan raga seorang guru Mahayana, badai itu tidak mampu melukai seorang pendekar jembatan dewa setengah langkah. Namun, kemajuan kelompok orang tua itu sedikit terhambat. Ketika mereka melewati lautan badai, mereka mendapati Lao Hei telah menghilang. Kamu tidak bisa lari jauh, kejar aku. Jika kita membiarkan Chen Qingyuan lolos kali ini, kita tidak akan pernah mempunyai kesempatan ini lagi. Terlebih lagi, ketika keadaan sudah sedemikian parahnya, orang-orang tua itu tidak lagi berpikir untuk bertahan hidup, tetapi hanya ingin menyeret Chen Qingyuan ke neraka bersama mereka. Kita hanya punya 1 hari lagi, jadi kita harus bertahan apapun yang terjadi. Lao Hei menatap kuali hitam yang pecah yang kecerdasannya perlahan memudar dan mendesah dengan suara rendah. Selama beberapa jam berikutnya, Lao Hei tidak menemui kesulitan apapun dan tidak pernah tertangkap oleh musuh di belakangnya. Namun, semakin dekat ia ke Laut Kekacauan, semakin gelisah perasaan Lao Hei. Saya tidak tahu alasan spesifiknya, itu hanya intuisi. Dekan dan anak buahnya berada jauh di Northern Wilderness, dan mereka pasti tidak akan bisa datang ke negara kekaisaran untuk sementara waktu. Mengingat situasi saat ini, satu-satunya pilihan adalah pergi ke Laut Kekacauan. Hukum lautan batas sangat kacau, dan bahkan Yang Mulia Shen Xiao tidak berdaya. Cepatlah dan berangkat tanpa berhenti sedetik pun. Saat mereka mendekati Laut Kekacauan, Lao Hei hendak melindungi kuali hitam ketika situasi yang tidak biasa terjadi. Ruang kosong yang besar di depan diblokir oleh penghalang yang kokoh. Lao Hei mencoba beberapa kali, tetapi selalu kalah. Tidak, pergi sekarang. Menyadari bahwa penghalang di sini luar biasa kuat, Lao Hei segera berbalik dan berencana untuk melarikan diri ke area lain. Namun sudah terlambat. Zeng, sebuah tripod perunggu besar merobek ruang di atasnya, dan ribuan rantai hitam keteraturan menyebar dari tripod tersebut dan mengunci Lao Hei. Lao Hei mendongak dan tak berani ragu sedikit pun. Ia mencabik kehampaan di depannya dengan cakar-cakarnya yang besar, ingin menyeberangi kehampaan dan pergi jauh sebelum tripod perunggu raksasa itu jatuh. Akan tetapi, upaya untuk menembus kekosongan itu terhenti oleh suatu kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap, Lao Hei menyadari bahwa ia tak bisa melarikan diri. Kepala naga yang ganas itu meraung ke atas, dan tubuhnya melilit kuali hitam beberapa kali untuk melindungi kuali hitam dan Chen Qingyuan di dalamnya dari bahaya. Ledakan. Sebuah tripod perunggu besar jatuh dan Lao Hei menabraknya secara langsung. Dalam sekejap, tubuh naga besar Lao Hei jatuh dengan cepat. Kekuatan tripod perunggu raksasa itu jauh lebih besar dari Lao Hei. Orang yang melakukan gerakan itu pastinya bukan seorang ahli jembatan ilahi setengah langkah. Tapi dia adalah Master Shen Xiao yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar tidak akan mampu menanggungnya? Lao Hei sudah terluka, dan kini ia harus berhadapan langsung dengan pria kuat dari Shen Xiao. Lukanya terbelah, dan darah keemasan mengalir keluar, melayang di langit berbintang, bagaikan pemandangan matahari terbenam. Segala sesuatunya telah sampai pada titik ini, dan Yang Mulia Shen Xiao tidak dapat menahan diri lagi. Dari mana datangnya gaya ini? Tidak sulit untuk menebaknya dari tripod perunggu ini. Tanah Suci 7 Kuali. Pasukan yang mengepung Sekte Qing dan memaksa mereka mundur ke wilayah lama mereka adalah bagian dari Tanah Suci Seven Ding. Kali ini, Tanah Suci Seven Ding pun tak terkecuali. Mereka tahu Sekte Qing adalah musuh bebuyutan, dan jika Chen Qingyuan selamat, Tanah Suci Seven Ding tak akan punya tempat berpijak di masa depan. Asal-usulku telah terungkap, dan aku tidak punya pilihan selain menempuh jalan ini. Para leluhur Tanah Suci 7 Ding telah bersembunyi dalam kegelapan, mengamati situasi. Tanpa diduga, Chen Qingyuan menerobos situasi dan berlari ke tepi Laut Kekacauan. Sebelum Patriark 7 Kuali memutuskan untuk bertindak, ia telah berkomunikasi dengan kekuatan lain. Apapun hasilnya, kekuatan lain pasti akan melestarikan warisan Tanah Suci 7 Kuali. Karena alasan inilah Patriark 7 Ding bersedia menjadi orang pertama yang bersuara. Bunuh Chen Qingyuan dan larilah jika kau bisa. Jika aku tidak bisa melarikan diri, aku akan mati sebagai penebusan dosa dan mempermalukan Akademi Daoyi. Mungkin Tanah Suci 7 Ding akan menghadapi bencana, tetapi setidaknya ia dapat melestarikan jejak garis keturunannya. Ini adalah jaminan tempat-tempat suci utama di negara kekaisaran, dan mereka telah bersumpah darah. Tanpa mereka sadari, jika Chen Qingyuan datang dan memutuskan hubungan sebab akibat, mustahil baginya untuk sepenuhnya memusnahkan Tanah Suci Seven Ding. Paling-paling, ia hanya akan membunuh lebih dari separuh jajaran manajemen senior. Entah kapan Tanah Suci Seven Ding berada di ambang kehancuran. Jika ada kemungkinan Zi datang, Tanah Suci 7 Ding pasti tidak akan melakukan ini dan akan bersedia meminta maaf dan memberikan semua kekayaan mereka. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan.
Sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak ada pilihan lain. Membunuh. Patriark 7 Ding menampakkan wujud aslinya, mengenakan jubah brokat polos, bertubuh kurus, bermata cekung, dan samar-samar tercium bau busuk. Diperkirakan ajalnya sudah dekat dan ia tidak akan hidup selama bertahun-tahun lagi. Gunakan hidup Anda untuk mendapatkan kesempatan menuju Tanah Suci 7 Ding. Sejak awal, Tanah Suci 7 Ding merendahkan pendiriannya, mengakui kesalahan leluhurnya, dan tidak akan pernah mendorong dirinya ke jalan buntu. Kekuatan jembatan ilahi tidak ada bandingannya dengan Mahayana. Hanya satu serangan telapak tangan saja sudah membuat Lao Hei menahan tekanan yang luar biasa, permukaan tubuhnya pecah dan darah muncrat. Sebuah tripod perunggu raksasa juga berada di atas kepalanya, dan serangan itu terus berlanjut tanpa henti. Aduh, Lao Hei tak kuasa menahan diri untuk meraung. Ia terluka parah dan hampir terlempar ke ruang yang kacau dan hilang di lautan bintang. Tubuh naga besar itu terbalik, menendang tripod perunggu besar, dan menggunakan kekuatan untuk menjauh. Sebuah langkah yang tidak berguna. Karena Patriark 7 Ding telah memutuskan untuk mengambil tindakan, dengan tekad untuk mati, bagaimana dia bisa membiarkan Lao Hei lolos? Setelah berkata demikian, dia membentuk segel dengan tangannya, menutup ruang dalam radius puluhan ribu mil, mencegah Lao Hei menghancurkan langit berbintang dan pergi. Segera setelah itu, Patriark 7 Ding melangkah maju dan berteleportasi ke puncak Lao Hei. Dengan satu jarinya dia menusuk tubuh naga itu. Engah! Sebuah lubang darah yang mengerikan muncul di tubuh naga setinggi 10.000 kaki itu, dan lukanya sulit disembuhkan dalam waktu singkat. Selain itu, lukanya dipengaruhi oleh hukum jembatan ilahi dari leluhur Seven Ding, dan pendarahannya tidak berhenti. Jangan sakiti Raja Nagaku. Pada saat ini, leluhur klan naga bergegas ke sini dan mengambil tindakan tegas, memukul mundur leluhur 7 Ding. Nenek moyang klan naga mengerahkan harta rahasia klan, dipadukan dengan kultivasinya sendiri yang kuat, dan akhirnya berhasil menyusul. Mendengus. Patriark 7 Kuali tahu tidak ada ruang untuk negosiasi, jadi dia tidak membuang kata-kata dan menggunakan kekuatan sihirnya lagi, targetnya masih Kuali hitam yang dijaga oleh Old Hei. Sombong. Leluhur klan naga, berjubah putih, berubah wujud menjadi wujud manusia, dengan tanduk naga di dahinya dan kumis naga putih di sudut mulutnya. Ia langsung berdiri di depan Lao Hei, berhadapan langsung dengan 7 leluhur tripod. Kekuatannya yang bagaikan naga begitu dahsyat sehingga ia bisa menghancurkan bintang-bintang dan menghancurkan jalan yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu lambaian tangan atau kakinya. Kita tidak punya jalan keluar. Bunuh Chen Qingyuan. Patriark 7 Ding terjerat oleh Patriark Naga dan tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Pada saat ini, jembatan ilahi setengah langkah melesat. Setelah mendengar raungan dari Patriark 7 Ding, ia mengambil keputusan, menguatkan tekadnya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tanpa tekanan dari 7 leluhur tripod, Lao Hei melompat maju dan mendekati laut kekacauan. Meskipun penghalang kokoh menghalangi jalannya, itu tidak dapat menghentikan tekad Lao Hei untuk melindungi Dao. Dor. Lao Hei sangat ceroboh. Ia membakar darah dan esensinya sendiri, meningkatkan kekuatannya secara paksa, dan menyerang penghalang itu berulang kali. Penghalang itu berguncang, menimbulkan gelombang angin dan hujan. Jembatan ilahi setengah langkah mengabaikan martabatnya dan menyerang dari belakang. Ada tidak kurang dari 10 senjata suci tingkat atas yang mengambang di langit berbintang. Tali pengikat Tuhan, gelang, Vajra, Del. Di masa lalu, bagaimana dunia bisa melihat begitu banyak prajurit suci yang hebat? Beberapa orang menggunakan beberapa senjata suci, menguras kekayaan keluarga mereka. Untuk menghadapi Chen Qingyuan, mereka benar-benar menghabiskan kekayaan mereka, tanpa menyisakan apapun. Ledakan. Punggung Lao Hei dipenuhi bekas luka, tampak mengerikan dan mengerikan, seolah-olah dipenuhi ribuan kelabang, sungguh mengejutkan. Ledakan. Tidak peduli berapa banyak musuh yang menyerangnya, Lao Hei mengabaikan mereka dan terus memukul penghalang. Beberapa orang memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Hei Ding, tetapi semuanya dihentikan oleh Lao Hei. Tidak masalah jika aku terluka, tetapi aku tidak boleh membiarkan Chen Qingyuan terjerumus ke dalam situasi putus asa. Setelah memukulnya ratusan kali, Lao Hei akhirnya membuka lubang di penghalang itu. Saudaraku, semoga selamat di perjalanan. Tubuh naga besar itu menahan semua gerakan mematikan, melindungi kuali hitam melalui celah penghalang, dan dengan lembut mengerahkan kekuatannya yang besar, mendorong kuali hitam itu ke lautan kekacauan. Melihat Hei Ding pergi, Lao Hei berdoa agar Chen Qingyuan selamat dan sehat. Tali tegang di dalam hatiku akhirnya bisa rileks. Akibat pelepasan ini, Lao Hei linglung beberapa kali dan hampir kehilangan kesadaran. Retakan akibat tabrakan itu tidak terlalu besar. Setelah melepaskan tripod hitam itu, Lao Hei tetap berada di dekat retakan untuk mencegah sekelompok musuh kuat mengejarnya. Penghalang ini diciptakan oleh 7 leluhur tripod, dan mengandung kekuatan alam jembatan ilahi. Bahkan jembatan ilahi setengah langkah pun akan sulit ditembus. Adapun 7 leluhur tripod, mereka saat ini sedang terjerat dengan leluhur naga dan tidak dapat melepaskan penghalang tersebut.
Penghalang yang awalnya dimaksudkan untuk menjebak Chen Qingyuan tiba-tiba menghalangi orang-orangnya sendiri dan menjadi perlindungan Chen Qingyuan. Jika Lao Hei tidak membakar darahnya sendiri, dia pasti tidak akan mampu mengerahkan kekuatan jauh melampaui wilayah kekuasaannya sendiri, apalagi menghancurkan penghalang ini. Esensi dan darahnya terkuras, dan dia terluka. Kondisi fisik Lao Hei sangat buruk. Terlebih lagi, kelompok musuh yang kuat ini terus menyerang Lao Hei, mencoba memaksanya mundur. Tetapi apapun yang datang ke arahnya, Lao Hei selalu menghalangi celah dan menolak memberi jalan. Sudah berakhir, dia kabur. Waktu berlalu, dan kuali hitam sudah menuju ke kedalaman lautan hukum yang kacau. Melihat lautan hukum yang kacau, para musuh merasakan hawa dingin di hati mereka, tubuh mereka membeku, dan mereka tidak melihat peluang. Sekelompok bajingan. Pada saat ini, para master dari cabang Akademi Yi yang ditempatkan di suatu tempat di Dizu akhirnya tiba. Melihat pemandangan ini, para tetua menjadi marah dan menyerang musuh tanpa penjelasan lebih lanjut, dengan kekuatan yang ganas dan tanpa ampun. Lao Hei melihat beberapa wajah yang dikenalnya dari Akademi Yi dan percaya bahwa situasinya akan berubah dan dia tidak bisa bertahan lagi. Tubuh naga itu telah kehilangan seluruh kekuatannya dan melayang di langit berbintang yang gelap dan dingin. Darah keemasan mengalir keluar dari lukanya. Setiap tetes darah naga mengandung kekuatan naga tertinggi dan merupakan harta langka di dunia. Sebagian besar master di cabang akademi adalah kultivator Mahayana, dan mereka bukanlah tandingan bagi kelompok kultivator jembatan ilahi setengah langkah ini. Namun, kehadiran mereka cukup menunjukkan bahwa manajemen puncak Akademi Wui mengetahui seluruh situasi tersebut. Saya percaya bahwa dalam beberapa hari, dekan dan yang lainnya akan kembali ke Dizu, dan konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Mohon para leluhur, bantulah Chen Qingyuan dengan segenap kekuatan kalian. Di atas wilayah Lihai, Nangong Ge dan yang lainnya tiba di rumah leluhur Langya Villa, melangkah maju untuk memberi penghormatan, dan berbicara terus terang tentang niat batin mereka. Para leluhur tidak mempertanyakan apa yang dikatakan Zi dan berbalik menuju tepi lautan kekacauan. Beberapa leluhur datang menyeret peti mati. Artinya sangat jelas, siapapun yang berani menyakiti mereka akan terbunuh dalam pertempuran. Mereka harus melempar tubuh musuh ke dalam peti mati atau mati di medan perang. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Membawa peti mati dan berangkat kerja bukanlah hal yang main-main. Nenek moyang Langya Villa sangat serius. Pengepungan ini tidak berhenti karena pelarian Chen Qingyuan, tetapi malah menjadi lebih intens. Seandainya kuali hitam tidak rusak parah dan kecerdasannya baru sedikit pulih, Chen Qingyuan tidak perlu menghindarinya. Ia baru saja memperoleh puluhan juta batu roh kelas atas, dan menggunakannya untuk menghancurkan kuali hitam sudah cukup untuk menahan musuh-musuh kuat hingga bala bantuan tiba. Dalam waktu singkat, kuali hitam menyerap jutaan batu roh bermutu tinggi dan meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat, yang langka. Tripod hitam dengan sudut terlepas mengambang di lautan kekacauan, arahnya tidak diketahui. Guru, aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kuali hitam telah mencapai batasnya dan kecerdasannya runtuh. Dengan suara, bang, tripod itu hancur berkeping-keping. Chen Qingyuan yang berada di dalam kuali, ditolak keluar oleh kekuatan yang lebih lembut. Sekalipun kualinya pecah dan rohnya tercerai-berai, Chen Qingyuan tidak akan terpengaruh. Kelembutan yang datang dari tripod hitam itu bagaikan bunga hitam di sisi lain, yang mekar perlahan. Kuali itu pecah menjadi ribuan keping, yang berhamburan ke segala arah. Berdengung, suara gemuruh itu bergema di tempat yang kacau ini, membangunkan Chen Qingyuan yang tengah tertidur lelap. Tiba-tiba ia membuka matanya dan melihat tripod hitam itu hancur berkeping-keping. Matanya yang keruh perlahan menjadi jernih, alisnya bergetar, ujung jarinya bergetar, bibirnya sedikit terbuka, dan raut kesedihan terpancar di wajahnya yang pucat pasi. Sepotong pecahan tripod hitam perlahan melayang menuju Chen Qingyuan. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menggenggam pecahan badan tripod itu. Ketika dia menurunkan alisnya, dia merasakan seolah-olah tali di dalam hatinya telah putus dengan bunyi berdenting. Dia mengangkat matanya lagi dan melihat sekelilingnya. Pecahan tripod hitam yang tak terhitung jumlahnya bagaikan pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya, mengiris hati Chen Qingyuan dengan ganas. Setetes air mata mengalir dari mata kiriku. Ada bekas air mata samar di pipinya. Ada rasa asam di tenggorokanku, seolah-olah tersumbat oleh sesuatu. Panggilan. Chen Qingyuan melambaikan tangannya dan meraih semua pecahan tripod hitam di sekitarnya, lalu memasukkannya ke dalam sumi ring tanpa menyisakan satu bagian pun. Suatu hari, tripod hitam itu harus diperbaiki. Tidak peduli berapapun biayanya. Terima kasih, saudaraku. Chen Qingyuan menatap cincin sumi di telapak tangannya dan tak dapat menahan diri untuk mengingat saat pertama kali ia bertemu Heiding, dan merasa sangat bersyukur. Kalau dipikir-pikir lagi, sekilas rasanya seperti bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya dia telah mengenal Black Cauldron sejak lama sekali. Apakah ini ilusi? Atau apakah itu benar? Saat Chen Qingyuan terbangun, dia merasakan ada yang tidak beres dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Jauh di lubuk hatiku, rasanya ada benih. Mungkin sudah tumbuh dan bersiap untuk tumbuh perlahan.
Ketika benih tumbuh dan berkembang, saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Dari perspektif saat ini, kesadaran subjektif Chen Qingyuan belum terpengaruh. Paling-paling, beberapa ingatan yang awalnya bukan miliknya akan muncul di benaknya. Kehidupan lampau dan kehidupan sekarang, jalan reinkarnasi. Chen Qingyuan memikirkannya cukup lama dan berpikir mungkin inilah alasannya. Mengingat semua hal aneh yang terjadi dalam hidup ini, hanya ada satu penjelasan. Di kehidupanku sebelumnya, aku mungkin bukan orang biasa. Dia berhenti membiarkan pikirannya menjadi liar dan menarik pandangannya, memikirkan kejadian itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Kalau bukan karena perlindungan putus asa dari Black Cauldron, Chen Qingyuan tidak akan mampu menahan tekanan sekalipun dari pusat kekuatan teratas. Setiap luka baru pada tubuh tripod pada awalnya adalah apa yang seharusnya ditanggung Chen Qingyuan. Kebencian ini tak terlupakan dan tidak akan pernah kulupakan. Kakak Hei, aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Chen Qingyuan mengkhawatirkan keselamatan Lao Hei. Saat ini, ia tidak tahu bahwa garis keturunan Lao Hei telah bangkit kembali dan berubah menjadi naga sungguhan. Meskipun ia hanya berada di dalam kuali hitam dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, tidak sulit untuk menebak bahwa ia kini berada di laut kekacauan. Lao Hei pasti telah menahan tekanan yang luar biasa dan hampir mati. Ini semua salahku. Jika kultivasi seseorang belum mencapai taraf tertentu dan bertingkah begitu mencolok, ia pasti akan menjadi sasaran musuh bebuyutannya. Sekuat apapun dekan, ia tak mampu mengintimidasi semua orang di dunia. Lagi pula, ada banyak orang berkuasa di dunia, dan selalu ada cara untuk mengawasi dan menyeimbangkan dekan. Lain kali aku datang ke negara kekaisaran, hal yang sama pasti tidak akan terjadi lagi. Ini adalah sumpah Chen Qingyuan, tatapan matanya tajam. Dia membalikkan tangan kirinya dan mengeluarkan kapal perang berkualitas tinggi dari cincin Sumeru. Dia masuk ke kabin, menetapkan beberapa batasan, dan segera menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, Chen Qingyuan tidak pelit dengan batu rohnya dan menghabiskannya dengan boros. Kapal perang itu berenang perlahan dan mengikuti arus. Situasi dunia terlalu kacau, jadi Chen Qingyuan tidak berani mendekati negara kekaisaran untuk sementara waktu. Meskipun tinggal di laut perbatasan berbahaya, itu lebih baik daripada di tempat lain. Dengan token yang diberikan oleh Pangeran Nangongge, tidak perlu khawatir meskipun bertemu dengan orang buangan dari batas laut. Mereka adalah roh yang tinggal di lautan batas, yang dikenal sebagai orang buangan oleh dunia. Dimanapun Anda berada, selalu ada pemimpin, dan jihad tidak terkecuali. Raja Tianyong, diakui sebagai raja oleh banyak orang buangan. Token yang dipegang Chen Qingyuan berasal dari Raja Tianyong. Siapapun yang punya mata tidak akan berani membunuh orang tersebut setelah melihat tanda tersebut, tetapi akan mengalah dengan hormat. Di sisi lain, di daerah terpencil di Zhu, para pahlawan bertempur, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Senjata-senjata suci yang jarang terlihat pun hancur berkeping-keping. Hukum dan perintah dari segala jenis runtuh, menciptakan kekacauan total. Kekuatan yang tersisa cukup untuk memusnahkan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang telah melampaui kesengsaraan. Sulit bagi guru Mahayana biasa untuk menahan tekanan dari medan perang inti. Villa Langya, mengapa kamu ikut campur? Jembatan Dewa setengah langkah terjerat oleh beberapa leluhur dari Villa Langya dan banyak orang kuat dari cabang Akademi Daoyi, tidak dapat melarikan diri, dan meraung. Kedatangan tiba-tiba beberapa leluhur tua dari Villa Langya membuat situasi menjadi semakin sulit. Aku mengikuti perintah putra mahkota untuk membantu teman muda Chen. Kalian bajingan tua itu benar-benar menindas yang lemah dengan kekuatan kalian. Sungguh tak tahu malu. Leluhur terkuat dari Villa Langya, meskipun telah memasuki ranah jembatan ilahi, memiliki kemampuan deduksi yang sangat kuat. Ia dapat memprediksi lintasan serangan musuh terlebih dahulu dan menghindar tepat waktu, membuatnya tak terkalahkan di level ini. Patriark Langya bertempur sambil membawa peti mati, mata kirinya buta, hanya menyisakan rongga mata yang gelap dan kosong. Mata lainnya juga tertutup kabut. Seni deduksi Bagua, yang mengintip misteri surga, sangat rentan terhadap reaksi keras. Meskipun Patriark Langya buta sebelah, keyakinannya pada Dao tetap teguh, dan ia tak berniat berhenti. Kalian orang-orang tua, kalian benar-benar menuruti perintah seorang junior. Apa aturan Villa Langya begitu konyol? Musuh tertawa keras dan mengejek. Kau tahu apa-apa? Beberapa tetua di Villa Langya secara mengejutkan sepakat dan mengumpat serempak. Kemudian, seorang leluhur Langya, yang memegang pembakar dupa, lumpuh di satu kaki, dengan mulut penuh gigi kuning, berkata dengan bangga, sejak berdirinya Villa Langya, sang pangeran telah menjadi orang yang paling berbakat. Ia hafal 10.000 kata pada usia 3 tahun, memahami kitab suci Tao pada usia 1 tahun, mampu menghitung 8 trigram dan yin yang pada usia 8 tahun, dan pada usia 17 tahun ia setara dengan para tetua sekte dalam. Sekarang, ia telah berkultivasi selama hampir 100 tahun, dan metode deduksinya sudah melampaui dunia, tak seorang pun dapat menandinginya. Kakak ketiga, jangan jelaskan pada orang-orang idiot ini, mereka tidak tahu apa-apa.
Ada 3 leluhur Langya. Leluhur tertua menyeret seluruh peti mati, yang lebih muda memegang papan peti mati dengan kedua tangan sebagai senjata, dan yang ketiga menggunakan pembakar dupa kurban sebagai senjata suci. Teknik deduksi dapat dengan mudah menyebabkan kejatuhan seseorang. Oleh karena itu, ketiga leluhur telah mempersiapkan pemakaman mereka sendiri bertahun-tahun yang lalu, bahkan menggunakan peti mati sebagai benda suci agar mudah digunakan. Karena pangeran telah memutuskan untuk membantu Chen Qingyuan, maka tidak ada salahnya kita akan bertarung sampai mati dengan tulang belulang kita dan menghajar bajingan-bajingan ini. Akan lebih baik jika kita bisa mengirim mereka keluar dari dunia ini dan ke neraka. Sekarang mereka sudah ada di sini, ketiga leluhur Langya tidak bisa pergi begitu saja tanpa melakukan apapun. Baru pada saat inilah dunia menyadari betapa tingginya status Pangeran Langya. Status khusus ini berada di atas status Raja Suci dan bahkan dapat membuat para leluhur menaati perintah. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ini mungkin kasus pertama dalam 300.000 tahun sejarah. Tak heran jika saat hendak pergi hari itu, Nan Gongge menimbulkan kehebohan. Ia membawa harta karun paling berharga milik klan, dan secara khusus mengatur 2 dayang berbakat yang seusia dengannya untuk menemaninya. Mengapa tidak mencarikan seorang dayang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi? Alasannya sederhana, jika tingkat kultivasinya tinggi, ia pasti sudah cukup tua, dan bukan pasangan yang cocok untuk sang pangeran. Jangan banyak bicara, lakukan saja. Leluhur besar Villa Langya melemparkan peti matinya, menjatuhkan musuh yang kuat, menyebabkannya memuntahkan darah dan napasnya menjadi tidak teratur. Kering. Semua orang berkumpul dan mulai berkelahi tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang kasar. Di sisi lain, para tetua Villa Langya tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Mereka menyaksikan dengan saksama, takjub melihat temperamen leluhur mereka masih sama seperti dulu. Dia jelas mempraktikkan 8 trigram, alam semesta, dan jalan deduksi, dan merupakan praktisi sihir sejati, tetapi dia lebih menyukai pertarungan fisik. Banyak praktisi fisik di dunia yang jauh lebih rendah darinya dan tidak berani bermain seperti ini. Sungguh keterlaluan. Para leluhur, tidakkah kalian takut tulang-tulang tua kalian akan hancur? Para penonton ketakutan, takut kalau leluhur itu akan menghindar. Saudara laki-laki Nan Gong tidak terlalu peduli dengan situasi pertempuran. Selama periode ini, ia diam-diam telah memperhitungkan nasib Chen Qingyuan. Karena Chen Qingyuan memiliki latar belakang khusus, ia membawa jejak tabu. Setelah puluhan perhitungan, jawaban yang jelas muncul, mengubah bahaya menjadi keselamatan. Nan Gongge menghela napas lega dan akhirnya merasa lega. Biarkan para leluhur kembali. Para leluhur masih memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup. Karena tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energi mereka, ia pun duduk dan meninggal lebih awal, tidak perlu bagi Langya Villa untuk ikut campur dalam urusan selanjutnya. Bagus. Seorang tetua menerima perintah tersebut dan meneruskannya kepada para leluhur. Setelah mendengar kata-kata gencatan senjata dan kembali, para leluhur masih belum puas. Namun, karena mengira daerah ini tidak aman, berbagai macam orang diam-diam menyelidiki. Demi keselamatan sang pangeran, sebaiknya ia segera pergi. Tendang aku dulu sebelum kau pergi. Leluhur kedua Langya memanfaatkan kesempatan itu, menendang musuh yang kuat dari belakang, dan mundur dengan cepat. Tak lama kemudian, ketiga leluhur tua itu melesat ke sisi Nan Gongge, menahan tekanan mereka sendiri. Tubuh mereka membungkuk, dan wajah mereka ramah. Melihat penampilan mereka yang tua dan membusuk, seolah-olah angin kencang dapat meniup mereka jatuh. Kembali, kata Nan Gongge lembut. Dengarkan pangeran, ayo pergi. Para leluhur tidak berkeberatan, dan rombongan dari Villa Langya pun pergi. Para biksu dari Departemen dalam Akademi Daoyi tidak dapat menghentikan kelompok kultivator jembatan ilahi setengah langkah ini, jadi mereka hanya bisa mundur dan melindungi Lao Hei yang tidak sadarkan diri. Masalah ini serius. Kita akan menemukan solusinya ketika dekan datang langsung. Satu-satunya leluhur klan naga yang tersisa, Patriark Shen Xiao, sedang bertarung melawan Patriark Qiding. Pertarungan itu begitu sengit sehingga sulit untuk menentukan pemenangnya untuk sementara waktu. Apa yang harus dilakukan? Jembatan ilahi setengah langkah dari berbagai kekuatan melirik ke arah laut kekacauan, merasa dipenuhi kesedihan dan rasa takut perlahan muncul. Kita tidak bisa mengejar lagi, ayo mundur. Seseorang menyarankan, jika kita mundur sekarang, kita mungkin masih punya peluang untuk bertahan hidup. Begitu orang-orang kuat yang mendukung Chen Qingyuan tiba, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Tidak ada gunanya untuk terus bertarung dengan klan naga dan yang lainnya. Mundur, semuanya lari untuk menyelamatkan diri. Dunia ini luas, dan selalu ada tempat untuk tinggal. Selama Akademi Daoyi tidak mengetahui keberadaanku, aku pasti punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika aku bisa bertahan hidup, siapa yang mau mati? Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa Patriark 7 Ding mempertaruhkan segalanya pada satu hal dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Setelah bertarung dengan leluhur klan naga selama ribuan ronde, leluhur Seven Ding akhirnya menemukan kesempatan dan melarikan diri. Arah yang mereka tuju bukanlah kedalaman negara kekaisaran, tetapi laut kekacauan.
Saat Patriark 7 Tripod bergerak, tak ada jalan kembali. Ia kini terjun bebas ke Laut Batas, berharap menemukan Chen Qingyuan dan melenyapkannya. Namun, Laut Kekacauan memiliki sistem aturan yang aneh, dan bahkan Yang Mulia Shen Xiao tidak dapat mencarinya. Di tengah lautan dunia yang luas, keinginan untuk menemukan seseorang ibarat manusia yang mencari jarum dalam tumpukan jerami, betapa sulitnya. Meski menghadapi kesulitan yang sangat besar, Patriark 7 Ding terus melanjutkan pencarian. Selain itu, Patriark 7 Tripod memiliki motif egois. Ia ingin membunuh Chen Qingyuan, tetapi jika tidak berhasil, ia akan bersembunyi di Laut Alam Kekacauan untuk menghindari interogasi Dekan Daoyi. Beberapa hari kemudian, Dekan, mengenakan rok, datang ke Dizu secara langsung. Saat Dekan melangkah ke negara kekaisaran, kekosongan dalam radius bermil-mil tak terhitung tiba-tiba membeku dan menjadi sangat dingin. Dia bergegas ke wilayah klan naga, merasakan sisa-sisa pertempuran tidak jauh, dan membayangkan betapa malu dan sulitnya bagi Chen Qingyuan untuk melarikan diri. Aku salah. Aku meremehkan orang-orang tua itu dan juga meremehkan anak Qingyuan. Dekan tidak pernah menyangka Chen Qingyuan mampu menekan seorang kultivator kesengsaraan tingkat menengah dengan kultivasi tahap fusinya. Jika Chen Qingyuan tidak begitu keterlaluan dan membuat musuh bebuyutan Sekte Qing terjaga semalaman, mereka tidak akan mengambil risiko nekat seperti itu. Shen Xiao tidak mengambil tindakan, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak memiliki kesempatan. Karena Dekan telah membuat perjanjian dengan para pahlawan negara kekaisaran, mereka memiliki ikatan karma. Jika jembatan dewa menyerang Chen Qingyuan, Dekan akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Tanpa diduga, jembatan ilahi tidak bergerak. Jembatan ilahi setengah langkah dan sekelompok kultivator Mahayana diam-diam mengatur segalanya dan memaksa Chen Qingyuan ke jalan buntu. Kita harus menghitung akun ini dengan hati-hati. Tatapan sang Dekan menjadi semakin muram. Ia menunjuk, dan kehampaan di depannya tiba-tiba runtuh. Ia kemudian melangkah dan menghilang dari ruang yang runtuh, menuju lebih dalam ke negara kekaisaran, bertekad untuk meregangkan otot-ototnya. Pada saat ini, ada sebuah kota kuno di wilayah Lihai. Wakil Presiden Yu Chenran datang mengenakan jubah kain berwarna terang, dengan ekspresi hikmat dan mata yang dalam. Bagaimana mungkin Yu Chenran tidak marah ketika murid kesayangannya disergap? Ada sesuatu yang perlu kita lakukan sekarang. Kita harus membawa Lao Hei kembali dulu dan tidak menahannya di Dizu. Tubuh naga sejati jarang ditemukan sepanjang masa. Setiap bagian tubuh naga adalah harta paling berharga di dunia. Banyak lelaki tua yang siap untuk bergerak. Di sebuah halaman yang tenang di kota kuno, setelah beberapa hari pemulihan, Lao Hei telah sadar kembali. Namun, luka-lukanya begitu parah sehingga berjalan pun sulit, apalagi memobilisasi kekuatan spiritualnya. Pak Tua Yu, apakah adikku baik-baik saja? Lao Hei berubah menjadi wujud manusia, yang lebih mudah. Berbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, matanya dipenuhi kekhawatiran, ia bertanya dengan suara serak. Bagus. Yu Chenran memeriksa lampu jiwa Chen Qingyuan dan mendapati lampu itu masih menyala, menandakan ia tidak dalam bahaya. Namun, ia tidak tahu kemana Chen Qingyuan pergi, tetapi ia berharap Chen Qingyuan akan kembali dengan selamat. Aku senang kamu baik-baik saja. Mendengar kabar Chen Qingyuan selamat, Lao Hei akhirnya bisa merasa tenang. Mari kita bicarakan hal itu saat kita kembali. Misi Yu Chenran adalah membawa Lao Hei kembali ke Bei Huang. Selama aku kembali ke Akademi Daoyi, aku tidak akan takut pada musuh kuat manapun. Ya, Lao Hei setuju. Tepat saat dia hendak keluar, sekelompok besar pejabat tinggi dari klan naga muncul. Pemimpin klan bernama Mo Wu. Ia mengenakan jubah brokat sutra biru tua, tingginya 9 kaki, dan memiliki sikap heroik. Di sampingnya berdiri puluhan tetua klan naga yang berusia lebih dari 1000 tahun, termasuk seorang patriark jembatan ilahi dan beberapa jembatan ilahi setengah langkah, yang semuanya merupakan tokoh inti sejati. Rambut panjangnya indah, dan ia berdiri di belakangnya, mengenakan rok panjang berwarna terang, menunjukkan penampilannya yang anggun dan bermartabat. Ia tampak seperti peri yang telah jatuh ke dunia fana dan tak ternoda. Apa maksud klan naga dengan ini? Yu Chenran mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar, menatap orang-orang klan naga di luar, dan berkata dengan tegas. Wakil Presiden Yu, semua orang memberi hormat dan sangat sopan. Jangan sungkan, Akademi Daoyi dan klan naga tidak memiliki hubungan yang baik. Yu Chenran tidak perlu berspekulasi secara spesifik, tetapi ia tahu bahwa klan naga terlibat dalam insiden ini. Jika klan naga tidak membuka pintu untuk kenyamanan, bagaimana mungkin kekuatan-kekuatan besar dari berbagai kekuatan dapat merencanakannya? Jika klan naga ingin menghentikan kita, maka bertindaklah. Bahkan ketika menghadapi kekuatan tempur inti klan naga, Yu Chenran masih tidak takut dan memiliki sikap bertarung sampai mati. Klan naga, karena fitnah seorang penjahat, telah melakukan tindakan yang menyebabkan bencana besar. Klan naga tidak dapat menyangkal hal ini dan meminta maaf sedalam-dalamnya. Pemimpin klan, Mo Wu, melangkah maju, melepaskan harga dirinya, dan menangkupkan tinjunya dengan penuh penyesalan.
Ia berkata, setelah itu, klan naga menyadari kesalahan mereka tepat waktu dan berhasil menahan banyak musuh, membantu teman muda Chen melarikan diri. Mengingat pengakuan kesalahan klan naga, saya meminta agar Akademi Daoyi tidak menyimpan dendam dan duduk bersama untuk membahas apapun. Yu Chenran berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mencibir, kau bangun tepat waktu. Kau mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya. Kau pikir aku ini anak baru? Para anggota tingkat tinggi dari klan naga menundukkan alis mereka dan tetap diam, dengan rasa bersalah dan penyesalan di mata mereka, yang tidak mereka sembunyikan. Jika mereka tahu situasinya akan seperti ini, klan naga tidak akan pernah berani bertindak seperti ini. Sehat, segala sesuatu telah terjadi, waktu tidak dapat diputar kembali, dan kita hanya dapat berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Aku tahu betul niatmu, Xiao Hei dari Akademi Daoyiku. Jika klan naga ingin berkomplot melawanmu, menyerahlah sesegera mungkin. Yu Chenran tidak ingin membuang waktu berbicara dengan sekelompok orang egois ini, jadi dia langsung ke intinya. Dia berdarah naga, dia seharusnya kembali ke klan naga. Bagaimana mungkin dia tinggal di luar? Ada seorang tetua yang tidak sabaran yang menekankan identitas garis keturunannya dan menolak membiarkan Lao Hei pergi. Siapa kau? Yu Chenran mengangkat matanya untuk menatap tetua di kerumunan. Sosoknya yang mengesankan tiba-tiba melonjak, seperti gelombang yang menghantam dari langit. Suaranya seperti suara iblis, menusuk jiwa. Apakah giliranmu untuk menyela saat aku berbicara? Ledakan, tekanan yang luar biasa itu membuat para anggota tingkat tinggi dari klan naga ketakutan, menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Langit dan bumi berubah warna, retakan panjang muncul di tanah, debu dan pasir berhamburan, dan angin kencang tiba-tiba muncul. Leluhur klan naga tak bisa tinggal diam. Ia melangkah maju, melambaikan lengan bajunya, dan menangkis semua tekanan. Angin kencang tiba-tiba muncul dan menghilang dalam sekejap. Patriark klan naga bersandar pada tongkat, terbatuk beberapa kali, dan berkata dengan suara serak, rekan Taois Yu, tolong jangan marah. Mari kita bicarakan baik-baik. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Yu Chenran mendengus dingin, sikapnya jelas, jika kau tidak mengalah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jika bukan karena situasi keseluruhannya, Yu Chenran pasti sudah mengambil tindakan. Tugas saat ini adalah mengawal Lao Hei kembali ke Akademi Daoyi dengan selamat untuk mencegahnya dijebak oleh beberapa orang tua. Ada banyak orang tua di dunia yang ingin memakan tubuh naga sungguhan. Memakan daging naga dan meminum darah naga pasti akan meningkatkan kultivasi Anda dan memperpanjang umur Anda. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Patriark klan naga berbicara lagi, suaranya memohon. Ya, Yu Chenran berkata dengan tegas. Jika kau tidak minggir, kami akan bertarung. Paling buruknya, kita bisa meminta dekan untuk berhenti membunuh dan menyelesaikan masalah Lao Hei terlebih dahulu. Kami ingin bertemu dengan Raja Naga. Sang leluhur terdiam cukup lama. Karena tidak ingin berselisih dengan Akademi Daoyi, ia pun mengalah dan berkata, selama kalian bisa melihat kami akan segera memberi jalan dan tidak akan menghentikan kalian. Tubuh naga sejati bercakar 9 harus menjadi raja masa depan klan naga. Setelah penantian bertahun-tahun, era klan naga akhirnya tiba. Tanpa diduga, klan naga bersekutu dengan musuh asing dan melukai Raja Naga. Sulit untuk mengelak dari tanggung jawab semacam ini. Tunggu, mempertimbangkan berbagai faktor, Yu Chenran tidak langsung menolak. Berbalik kembali ke dalam rumah, Yu Chenran memberitahu Lao Hei tentang naga yang menghalangi pintu dan memintanya untuk membuat keputusan. Xiao Hei, apakah kamu ingin bertemu seseorang dari klan naga? Lao Hei terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Mendengar tentang klan naga, sosok putri tertua melintas di depan mata Lao Hei, dengan ekspresi yang rumit. Tidak tepat untuk bertindak sekarang, ayo bertemu. Meskipun Lao Hei biasanya ceroboh, ia bukan orang bodoh. Ia memiliki darah murni klan naga yang mengalir di tubuhnya, tak diragukan lagi. Mengenai mengapa ia berubah menjadi naga sungguhan, Lao Hei tidak sepenuhnya yakin. Ia mungkin baru akan tahu kebenarannya setelah bertemu dengan dekan di masa mendatang. Ya, Yu Chenran mengangguk pelan, dekan berkata, jika kamu ingin tetap di klan naga, kami tidak akan menghentikanmu. Aku tidak punya perasaan baik terhadap klan naga, jadi aku tidak akan tinggal di sini. Lao Hei langsung menolaknya. Bawa dia keluar. Yu Chenran memandang beberapa tetua yang berdiri di samping dan memberikan instruksi. Dua tetua dari Akademi Daoyi mengangkat tempat tidur empuk dan berjalan langsung ke pintu. Melihat Lao Hei berbaring di tempat tidur, para anggota klan naga menjadi sangat gembira. Salam untuk Tuan Naga. Pemimpin klan Mowu adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya. Tuan Naga. Kemudian, puluhan anggota klan naga tingkat tinggi membungkuk dan memberi hormat dengan penuh hormat. Jangan coba-coba mencari koneksi. Aku tidak kenal klan naga. Lao Hei meminta seorang tetua untuk menopangnya, bersandar pada kepala tempat tidur, duduk, menatap semua orang, suaranya lemah, mengandung nada dingin yang amat sangat, bahkan sedikit amarah. Kau adalah inkarnasi naga sejati, ditakdirkan untuk tak terpisahkan dari klan naga. Mowu bisa memahami sikap Lao Hei.
Ia hanya menyalahkan klan naga atas kebodohan mereka dan sangat menyesalinya. Klan naga dulu salah, dan kami bersalah. Kami akan menerima hukuman dari Raja Naga. Kita sudah pernah bertemu sekali, jadi minggir. Kata si tua hitam tanpa ekspresi, melirik dengan tenang ke arah tetua di antara kerumunan. Ia merenung, baik sebelum maupun di masa mendatang, aku tidak akan pernah berurusan dengan klan naga. Lao Hei sebenarnya tertarik pada Changxi, tetapi insiden itu terlalu besar dan dia tidak bisa melupakannya. Klan naga bersekutu dengan musuh asing, menyebabkan Chen Qingyuan hampir mati. Setiap kali dia memikirkan situasi hidup atau mati, Lao Hei masih merasa takut. Emosi itu terpendam dalam hatiku dan tidak akan pernah diungkapkan, apalagi dibicarakan. Beberapa hal tidak dapat ditertawakan. Silakan minta Raja Naga untuk kembali ke klan naga dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Sebagai kepala klan, Mo Wu tiba-tiba berlutut di tanah, sangat tulus. Plop, plop. Melihat hal itu, anggota klan naga lainnya berlutut dan menundukkan kepala untuk meminta maaf. Yu Chenqi dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini. Mengatakan mereka setenang air adalah omong kosong belaka. Seperti diketahui semua orang, klan naga bangga dengan garis keturunan mereka yang luar biasa dan terlahir dengan rasa bangga. Di hadapan banyak orang, ketua klan, leluhur dan lain-lain berlutut di tanah, sungguh keterlaluan. Demi mendapatkan pengampunan Lao Hei, dia sama sekali tidak peduli dengan wajahnya sendiri. Bagi klan naga, berlutut dan bersujud kepada Raja Naga bukanlah suatu aib, melainkan suatu kehormatan. Aku, Fu Changshan, telah berbicara tidak pantas kepada Raja Naga. Aku ingin mati sebagai penebusan dosa. Tiba-tiba, seorang tetua inti di puncak alam Mahayana mengakui kesalahannya. Ketika Lao Hei terluka parah, kehendak leluhur naga King Guang merasuki tubuh Lao Hei. Tetua ini mengusulkan untuk menguliti Lao Hei dan mengeluarkan King Guang dengan paksa. Kemudian, ketika ia menyaksikan transformasi Lao Hei menjadi naga sungguhan, sang tetua sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan ia merasa sangat menyesal. Sekali kata-kata terucap, tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Bunuh diri dan meminta maaf adalah satu-satunya jalan keluar. Hanya dengan cara ini kita dapat mencegah Raja Naga marah dan melindungi garis keturunan kita dari penindasan. Klan Naga memiliki banyak cabang dan nama keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Jika Fu Changshan tidak mati sebagai permintaan maaf, tidak seorang pun dalam garis keturunan klan naganya akan pernah hidup damai. Ledakan. Setelah menjelaskan kesalahan yang telah diperbuatnya, Fu Changshan menamparkan bagian atas kepalanya. Tiba-tiba, darah mengalir dari ketujuh lubang, jiwa hancur, dan tubuh mati. Seorang guru besar Mahayana yang berada di puncak kekuatannya meninggal pada saat ini. Melihat ini, pupil mata Yu Chenqi dan yang lainnya mengecil, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka hampir tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Di puncak Mahayana, seseorang bisa dianggap sebagai kekuatan tingkat atas dalam sebuah faksi. Makhluk sekuat itu membutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk dikembangkan. Meskipun klan naga merupakan keluarga besar dengan bisnis hebat dan warisan budaya mendalam, jumlah kultivator puncak Mahayana jelas tidak banyak, hanya sekitar beberapa lusin. Jika satu saja hilang, itu akan menjadi kerugian besar. Di wilayah yang lebih terpencil, seorang guru Mahayana pada tahap puncak dapat menyapu bersih segalanya, bertindak gegabah, dan tidak seorang pun dapat menghentikannya. Klan naga sangat menghargai garis keturunan lebih dari yang dibayangkan. Yu Chenran berpikir dalam hati. Satu kalimat yang menyinggung Lao Hei saja sudah bisa membuat seorang prajurit papan atas bunuh diri sebagai permintaan maaf. Penindasan garis keturunan adalah sesuatu yang tidak akan dipahami orang awam. Lao Hei sedikit terkejut saat melihat mayat tergeletak di tanah. Setelah beberapa saat, Lao Hei menatap Yu Chenran dan berkata dengan suara serak, "Yu tua, ayo pergi." Baiklah. Yu Chenran menyingkirkan keterkejutannya dan berkata kepada para naga, "Karena kita sudah bertemu, kalian harus memberi jalan." Raja Naga menolak untuk kembali, dan pemimpin klan serta yang lainnya menjadi patah semangat. Meski hatinya enggan, dia tetap berdiri dan minggir untuk membersihkan jalan. Terus mengganggunya hanya akan membuat sang Raja Naga semakin tidak senang. Masa depan masih panjang dan selalu ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Setelah menyaksikan Lao Hei dan yang lainnya pergi, pemimpin klan Mo Wu menatap mayat di tanah dan berkata dengan suara berat, "Berikan tetua Fu pemakaman yang layak." Pemakaman yang baik berarti jenazah dapat dibuang kapan saja diinginkan. Kegagalan memasuki makam naga berarti klan Fu akan kesulitan mencapai kekuatan inti dan akses mereka ke sumber daya akan sangat berkurang. Tentu saja, jika iblis muncul dalam garis keturunan ini, situasinya mungkin sedikit berubah. Karena telah menyinggung Raja Naga, inilah nasib yang pantas diterimanya. Ikuti secara rahasia dan kawal Raja Naga ke tanah terlantar utara. Nenek moyang klan naga menghilang di Cakrawala bersama beberapa orang kuat lainnya. Ayo pergi. Setelah kembali ke istana klan naga, pemimpin klan mengatur berbagai masalah sepele dan mendesah pelan, seolah-olah dia telah menua ratusan kali. Semua orang pergi satu demi satu.
Tatapan pemimpin klan tertuju pada Mo Linglong dan ia berkata melalui transmisi suara, "Linglong, kau tetap di sini." Di dalam aula, kedua gadis itu saling memandang dalam suasana yang menyedihkan. Kau benar, pemimpin klan memecah keheningan, matanya dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah, klan naga, kita telah membuat kesalahan. Mo Linglong membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Ras naga pada akhirnya akan membayar harga atas kesombongan mereka. Sambil berbicara, sang patriark menertawakan dirinya sendiri. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Mo Linglong memiliki ekspresi tenang. Linglong, menurutmu apa yang harus dilakukan ras naga di masa depan? Pemimpin klan ingin tahu apa yang direncanakan Mo Linglong. Sekarang saatnya merendahkan hati dan mendengarkan nasihat yang efektif. Saya tidak memiliki kekuatan nyata dan tidak memenuhi syarat untuk membahas masalah penting dalam klan. Kata Mo Linglong. Jelaslah ada nada keluhan dalam kata-kata itu. Jika para anggota tingkat tinggi klan naga mendengarkan nasihat Mo Linglong dengan saksama, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Linglong, aku tahu kau marah, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Kata pemimpin klan sambil tersenyum kecut, demi masa depan klan naga, bicaralah terus terang dan jangan biarkan perasaan pribadimu menghalangi. Aku berjanji mulai hari ini, setiap kata dan tindakanmu akan mewakili klan naga. Saranmu akan dipertimbangkan dengan serius oleh semua orang di klan. Mo Linglong menatap pemimpin klan, bulu matanya bergetar dan emosinya sedikit berfluktuasi. Setelah beberapa saat, Mo Linglong kembali tenang dan berkata dengan serius, Raja Naga tidak mau kembali. Alasannya sebenarnya cukup sederhana. Pengepungan ini menempatkan Chen Qingyuan dalam situasi yang sulit dan hampir membunuhnya. Setahu saya, Long Jun dan Chen Qingyuan adalah saudara angkat, tak terpisahkan. Kelalaian klan naga lah yang menyebabkan nasib buruk Chen Qingyuan. Tidaklah bermoral maupun logis bagi Long Jun untuk kembali ke klan naga saat ini. Jika Anda ingin Raja Naga kembali ke klannya, solusinya sulit sekaligus mudah. Mo Linglong tampaknya telah menemukan solusinya. Metode apa? Mendengar ada cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, sang patriark kehilangan kesungguhan dan ketenangannya yang biasa dan buru-buru bertanya. Aku akan menghapus dendamku terhadap Chen Qingyuan dengan segala cara. Bahkan jika itu berarti menguras seluruh sumber daya klan naga dan mempertaruhkan masa depan seluruh klan naga. Mo Linglong berbicara kata demi kata, matanya tajam. Memulai dari sisi Chen Qingyuan adalah satu-satunya cara. Mendengar ini, sang patriark sedikit mengernyit dan terdiam. Raja Naga bersujud dan mengakui kesalahannya, dan seluruh klan naga tidak merasa malu dan merasa sangat terhormat. Namun, ketika harus menunjukkan kebaikan seperti itu kepada orang lain, bahkan sampai menghabiskan seluruh kekayaan klan naga, mereka agak ragu-ragu. Bakat Chen Qingyuan tak tertandingi, baik di masa lampau maupun masa kini. Jika klan naga ingin menyelesaikan dendam lama dan menjalin persahabatan dengannya, itu tergantung pada kesediaannya. Mo Linglong menyadari niat halus pemimpin klan, yang masih berpegang teguh pada kesombongannya yang menggelikan. Akademi Daoyi bersedia berjudi, dan Sekte Xuanbing telah menawarkan lebih dari separuh sumber daya perbendaharaannya. Kualifikasi apa yang dimiliki klan naga hingga begitu angkuh hingga meremehkan Chen Qingyuan? Pikiran kecil sang patriark terungkap. Ia sedikit malu dan tidak tahu harus berkata apa. Bahkan Raja Naga pun bersedia menjadi saudara Chen Qingyuan, melindunginya dengan kematian. Jika kita ingin Raja Naga kembali ke klannya, kita hanya bisa memulainya dengan Chen Qingyuan. Mo Linglong mengungkapkan pikirannya, membungkuk, dan berbalik untuk pergi. Hanya itu yang ingin ku katakan. Aku pamit. Pemimpin klan itu tidak bodoh dan tahu bahwa apa yang dikatakan Mo Linglong sepenuhnya benar. Namun, sulit untuk membuat orang-orang dari klan lain menundukkan kepala mereka yang sombong. Namun, demi tujuan besar klan naga, perubahan harus dilakukan. Klan naga pernah melakukan kesalahan sekali, dan kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Sambil mengepalkan tangannya, sang patriark membuat rencana. Saat ini, di wilayah bintang Jiangli, di Zhu, dinasti Mojiang, dengan Kyoto sebagai cabang utamanya. Dekan datang di udara, dan dengan pikiran, wilayah ribuan mil berubah menjadi tanah beku, dan hawa dingin yang menggigit merasuki setiap sudut. Berdengung, serangan telapak tangan langsung mengenai formasi dinasti Mojiang. Ledakan dentuman, langit runtuh, bumi hancur, dan alam semesta berguncang. Bertahanlah melawan musuh. Orang-orang tua dinasti Mojiang seketika terbangun dan mengerahkan sumber daya mereka untuk melawan invasi musuh asing. Ketika asap tebal menghilang, melihat melalui kekosongan yang hancur, saya menemukan dekan berdiri tinggi. Dinasti sedang dilanda kekacauan. Seorang lelaki tua datang membawa pesan, pasti ada kesalahpahaman antara Anda dan dinasti Mojiang. Salah paham. Dengan kemampuan dekan, dia telah menangkap jejak hukum beberapa kekuatan yang menyusun rencana pembunuhan terhadap Chen Qingyuan. Demi menekan dan membunuh Chen Qingyuan, dinasti Mojiang bahkan mengerahkan segel kekaisaran. Mereka berani-beraninya mengatakan itu salah paham. Mereka benar-benar menganggap orang lain bodoh. Dekan itu bertubuh mungil, rok panjangnya berkibar, rambut hitamnya berjatuhan bagai air terjun.
Matanya jernih dan berkilau, bagai bintang. Bibir dan hidungnya merah, memancarkan keindahan alam. Setiap gerakan memancarkan aura halus, sentuhan keterasingan yang hanya bisa dikagumi dunia dari kejauhan, tak pernah tersentuh. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan mengarahkan jari telunjuk putih rampingnya ke arah dinasti Mojiang. Cahaya putih muncul dari ujung jari, mengandung hukum tertinggi dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Cahaya jari melonjak keluar, menembus galaksi dan memusnahkan semua benda. Ledakan. Formasi itu berguncang hebat. Ledakan terus terjadi satu demi satu tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Kekuatan sinar jari itu jauh melampaui ekspektasi para pemimpin dinasti Mojiang. Setelah bertahan sejenak, formasi besar yang melindungi istana kekaisaran meledak, seketika istana itu hancur menjadi debu. Ribuan orang juga berubah menjadi kabut berdarah saat istana runtuh. Dekan tidak akan mencelakai rakyat tak berdosa dari dinasti Mojiang, tetapi ia tidak akan mengasihani mereka yang menyalahgunakan kekuasaan di istana. Jika mereka mati, ya mati saja. Banyak orang tidak benar-benar mengambil tindakan terhadap Dekan, menyebabkan dunia melupakan temperamen dan kekuatan Dekan. Terakhir kali dia datang ke Dizu, Dekan hanya membuat perjanjian dengan sekelompok Divine Bridge Venerables dan tidak muncul di hadapan dunia. Sekarang, sang Dekan tidak lagi bersembunyi, dan memandang dunia dengan sikap yang tegas. Dia ingin menjelaskan satu hal kepada semua orang di dunia, karena kamu suka menindas yang lemah, maka dia pasti akan memuaskanmu. Senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Banyak orang dari dinasti Mojiang memohon. Ledakan. Sebagai tanggapan, Dekan tidak mengatakan apapun dan menamparkan tangannya. Telapak tangan itu jatuh ke dunia manusia, menyelimuti seluruh ibu kota. Namun, semua tekanan terpusat di istana kekaisaran, dan tidak melukai para biksu tak berdosa yang tinggal di kota kekaisaran. Istana menjadi kacau, seakan-akan kiamat telah tiba. Merayu, hantu-hantu menangis, serigala-serigala melolong, dan angin menderu. Orang tua dinasti itu berdiri di tempat tinggi, mengeluarkan segel kekaisaran, dan menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk melawan dengan sekuat tenaga. Segel giok itu bagaikan gunung, menghantam Dekan di tanah tinggi, dan bertabrakan langsung dengan telapak tangan raksasa yang jatuh. Para pejabat tinggi dinasti membentuk formasi baru. Beberapa leluhur berada di pusat formasi, bekerja sama untuk mengendalikan segel kekaisaran dan berjuang untuk bertahan. Ini yang kulakukan. Tolong jangan libatkan orang lain. Leluhur tua berjubah abu-abu yang ikut serta dalam pengepungan itu bersedia memikul tanggung jawab sendirian. Engah. Tiba-tiba, sang Dekan melintas ke sisi lain bagaikan hantu dan menggunakan kekuatan sihir tercanggih di akademi, jari kemurnian giok surga. Sebuah jari bagaikan cahaya dewa, menghancurkan formasi besar yang baru saja dibentuk dinasti Mojiang, dan menembus alis leluhur berjubah abu-abu, menyebabkannya langsung jatuh tanpa daya untuk melawan. Sangat mudah bagi Dekan untuk melenyapkan seorang pendeta yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa. Meskipun leluhur berjubah abu-abu itu telah meninggal, sang Dekan tetap tidak berniat menghentikannya. Kalau kamu pergi begitu saja, orang-orang akan benar-benar mengira kamu orang yang gampang diganggu, dan akan mudah bagimu untuk mengalami masalah yang sama di masa mendatang. Senior, jika Anda punya pertanyaan, mari kita duduk dan bicara perlahan. Sang raja yang mengenakan jubah brokat memohon dengan sungguh-sungguh. Dekan berpura-pura tidak mendengar dan menjatuhkan segel kekaisaran ke tanah dengan beberapa telapak tangan. Dengan suara keras, istana besar itu hancur menjadi reruntuhan. Jumlah korban tidak kurang dari 20.000. Tidak ada sedikit pun belas kasihan. Siapapun yang telah berkultivasi hingga tingkat ini memiliki darah di tangannya dan merupakan orang yang kejam. Yang disebut Huci, situasi penilaian. Ah! Suara ratapan itu bergema di langit. Melihat mayat-mayat berserakan di reruntuhan, Raja Dinasti Mojiang dipenuhi duka. Ia marah, menyesal, tak rela, dan kesakitan. Kita sepakat untuk maju dan mundur bersama, jadi mengapa dinasti Mojiang menghadapi ini sendirian? Raja meratap dalam kesedihan dan kemarahan. Pasukan sekutu itu tidak datang membantunya. Ia berharap dinasti Mojiang dapat menunda situasi untuk waktu yang lama agar mereka dapat membahas langkah-langkah penanggulangan. Dalam menghadapi kepentingan pribadi, apa yang disebut perjanjian aliansi itu menggelikan. Jika kalian tidak memasuki jembatan ilahi, kalian semua adalah semut. Dekan itu menatap ke bawah ke arah sekelompok orang di istana dengan ekspresi acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, momentum yang tak tertandingi melonjak keluar. Langit dan bumi runtuh, dan suara berderak terdengar di kehampaan, dan retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Hanya dengan satu sentuhan tangannya, istana yang sudah menjadi reruntuhan itu runtuh lagi, tragedi itu bahkan lebih buruk, dan banyak sekali orang yang terbunuh dan terluka. Silakan gunakan kemauan leluhur kita untuk menekan musuh yang kuat. Pada titik ini, para pemimpin puncak dinasti Mojiang tidak peduli dan mengerahkan sumber daya utama dinasti. Raja dan sekelompok leluhur membentuk formasi pengorbanan darah, dan makam kekaisaran di dalam istana mulai bergetar. Makam kekaisaran merupakan tempat peristirahatan terakhir para kaisar dari semua dinasti.
Sebelum setiap kaisar meninggal, ia meninggalkan jejak tekad untuk melindungi keluarga kerajaan. Dinasti Mojiang telah berkembang hingga hari ini dan telah kokoh menduduki posisi kekuasaan tertinggi di negara kekaisaran, sehingga wajar jika ia memiliki fondasi yang kuat. Para leluhur, tolong usir musuh. Arai pengorbanan darah, konsumsi energi adalah fondasi dinasti Mojiang. Beraninya mereka menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Di dalam makam kekaisaran, ada lebih dari 100 batu nisan yang tergantung di udara, berbintik-bintik seiring waktu dan menunjukkan perubahan kehidupan. Memanggil, batu nisan itu melayang di udara, membubarkan sisa kekuatan pertempuran di berbagai bagian istana. Tekanan Junyu datang dari setiap batu nisan, melambangkan martabat tertinggi dinasti Mojiang. Jejak yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita tidak dapat diperbaiki jika sudah diganggu. Sekalipun dinasti Mojiang cukup beruntung untuk selamat dari bencana ini, ia akan rusak parah dan tidak akan pernah mendapatkan kembali kejayaannya. Namun, dinasti Mojiang mungkin akan kesulitan bertahan hidup dari dekan yang marah. Ini agak menarik, tapi tidak banyak. Menatap ratusan nisan kerajaan yang tiba-tiba muncul, sang dekan tetap tenang. Riak kecil muncul di matanya yang jernih, dan ada sedikit emosi, hanya itu. Batu nisan tersebut disusun dalam urutan yang aneh, membentuk sebuah lingkaran. Dinasti Mojiang menghabiskan sejumlah besar sumber dayanya dan mengerahkan kemauan batu nisan leluhurnya, hanya untuk memaksa dekan mundur. Mendesis. Guntur menyambar batu nisan. Kilatan petir yang sesekali muncul mengusir kegelapan yang menyesakkan di sekitarnya. Namun ketika petir itu menghilang, kegelapan kembali menelan ibu kota dinasti Mojiang. Ledakan. Dengan suara, wus, sang dekan memperkecil jarak menjadi 1 inci dan langsung mencapai puncak 100 batu nisan, sambil mengacungkan jari yang mengandung kekuatan luar biasa. Batu nisan itu berputar dan menghalangi dirinya sendiri. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan kekuatan tempur menyebar ke segala arah, membalikkan bumi yang luas, membelah langit menjadi 2, dan awan hitam tebal bergulung terus-menerus. Sebuah retakan muncul di salah satu batu nisan, dan lingkaran cahaya di permukaannya berangsur-angsur meredup. Dinasti Mojiang bersedia meminta maaf kepadamu, senior. Tolong berhenti. Menatap batu nisan leluhur yang telah kehilangan sajak daunnya, Junyu merasakan sakit yang tajam di hatinya, lapisan ketakutan muncul di pupil matanya, dan dia berteriak. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya. Dekan itu membuka sedikit bibir merahnya, tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Momen keringanan itu membuat orang-orang mengira sang dekan memiliki sifat pemarah, dan mereka pun berani menguji batas akhirnya. Jika sebelumnya mereka menggunakan metode membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, bagaimana mungkin Chen Qingyuan bisa dikepung dan dibunuh? Zeng, suara pedang, seperti auman harimau atau naga, mengguncang bumi. Dekan itu mengenakan rok panjang dan memegang pedang setinggi 3 kaki. Ia dingin, cantik, dan mandiri. Nama pedang itu, Taiyuan. Prajurit suci tertinggi dari Akademi Daoyi. Ada 9 pedang yang tak tertandingi di Gunung Pedang Akademi. Saat dekan masih muda, dia membawa Taiyuan pergi, menghunus pedang untuk menekan para pahlawan, dan begitu heroiknya hingga hanya sedikit orang di dunia yang mampu menandinginya. Saat ini, dinasti Mojiang telah mengerahkan kekuatan fundamentalnya. Dekan tidak lagi meremehkannya dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan sikap yang paling tegas. Desir. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya. Cahaya pedang menembus kehampaan, membelah awan tebal dan langit, lalu menebas ratusan batu nisan. Sisa kekuatan pedang itu membentang di angkasa, merobek lautan bintang, hingga mencapai ujung langit berbintang yang dingin dan sunyi. Ketuk, ketuk, ketuk. Dang dang dang. Kekuatan pedang yang dahsyat menyebabkan batu nisan kerajaan bergetar hebat, dan segala macam suara rumit terdengar, memekakkan telinga. Para pejabat tinggi dinasti merasa sangat gelisah saat melihat batu nisan leluhur mereka bergetar. Ledakan. Setelah kebuntuan beberapa saat, kekuatan pedang terhalang, dan badai tiba-tiba muncul, menyebar ke segala arah. Ekspresi sang dekan tetap tidak berubah, tetapi dia menghunus pedangnya dengan kejam dan tegas. Cahaya pedang muncul, menembus langit dan membelah ibu kota dinasti Mojiang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Gunung-gunung runtuh dan sungai-sungai mengalir mundur. Setiap jengkal wilayah dinasti Mojiang seakan tertutupi lapisan awan hitam tebal. Tak seberkas sinar matahari pun mampu menembusnya. Rasanya begitu menyesakkan dan menggetarkan jiwa. Setiap kali bernapas, dinasti menghabiskan sumber daya yang tak terkira untuk memulihkan kekuatan kehendak leluhur dan berjuang untuk bertahan hidup. Jika kami tahu ini akan terjadi, kami akan menyumbangkan sumber daya yang telah dikonsumsi kepada Sekte Qing untuk mengakhiri dendam lama. Dia benar-benar dibutakan oleh keserakahan dan telah bersikap angkuh dan berkuasa selama bertahun-tahun, tidak menganggap serius orang lain, yang menyebabkan bencana hari ini. Nafas terakhir dari kekuatan yang sekarat. Dekan mengayunkan lusinan pedang berturut-turut, tetapi tampaknya tidak mampu menembus pertahanan batu nisan kerajaan, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu. Faktanya, banyak batu nisan yang memiliki bekas pedang yang dalam dan tidak dapat diabaikan.
Merusak. Waktunya tepat, dan Dekan menyerang dengan sekuat tenaganya. Kekuatan pedang itu begitu dahsyat, bagaikan sungai panjang yang jatuh dari langit, mengalir deras tanpa henti. Bekas pedang di batu nisan itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan mulai mengikis segala sesuatu di sekitarnya. Setiap bekas pedang mengandung niat pedang tertinggi milik Dekan. Ketika sejumlah bekas pedang terkumpul, Dekan, dengan satu pikiran, melepaskan ilmu pedang tercanggih saat itu, yang mampu melumpuhkan musuh di tempat, tanpa meninggalkan siapapun yang tak terhentikan. Dor, dor, dor. Batu nisan itu meledak dan berubah menjadi debu. Tanda wasiat leluhur dinasti Mojiang lenyap begitu saja. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, semua 100 batu nisan runtuh, tak satu pun tersisa. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat raja dan pejabat tinggi lainnya pucat pasi, kaki mereka lemas dan mereka terjatuh ke tanah. Sudah berakhir. Para pejabat tinggi dinasti itu berwajah pucat, dengan keputusasaan tak berujung di mata mereka. Hari ini, aku akan memutuskan urat nadi naga dinasti Mojiang. Begitu dia selesai berbicara, sang dekan mengayunkan pedangnya ke tanah di bawahnya. Merobek. Bayangan pedang raksasa membelah tanah hingga jarak ratusan ribu kaki. Yang anehnya, pedang raksasa itu mampu menembus gunung, sungai, dan roh dinasti tanpa menimbulkan korban jiwa. Niat pedang itu tidak terlihat, ia tidak membunuh roh, ia memotong urat naga. Tidak, Junyu tampaknya merasakan bahwa kekayaan dinasti itu sedang menghilang, dan dia mendongak ke langit dan berteriak sekeras-kerasnya. Ledakan. Terdengar suara benda pecah dan hancur, banyak anggota keluarga kerajaan dinasti Mojiang yang tubuhnya hancur berkeping-keping dan darah mengucur keluar dari semua lubang tubuh mereka. Urat naga dinasti telah terputus. Engah. Junyu meludahkan darah kental lalu jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Seluruh dinasti Mojiang telah menghabiskan sumber dayanya dan urat nadi naganya telah rusak. Dinasti ini pasti tidak akan mampu mempertahankan posisinya sebagai kekuatan tertinggi di masa depan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka pasti menginginkannya dan ingin membaginya. Perebutan kepentingan tidak dapat dihindari. Rakyat biasa tidak boleh dirugikan. Dekan berteriak keras, dan suaranya menyebar jauh dan luas. Dengan peringatan dari dekan ini, kekuatan manapun yang ingin menyerang dinasti Mojiang pasti akan mempertimbangkan warga sipil dan tidak akan berani menyakiti orang yang tidak bersalah. Dekan tidak perlu campur tangan dalam masalah yang tersisa. Dinasti Mojiang tak lama lagi akan menjadi sejarah. Jika berhasil bertahan, ia ditakdirkan menjadi kekuatan kelas 3, tak akan pernah meraih kembali kejayaannya. Jangan lihat fakta bahwa Dekan mengayunkan pedangnya dan dengan mudah memotong urat naga takdir dinasti Mojiang. Faktanya, sang Dekan menguras habis energi spiritualnya, menyebabkan cedera yang dideritanya saat ia melangkah di jembatan ilahi dan menyelidiki tabu-tabu untuk menunjukkan tanda-tanda penyakit serius. Anda harus beristirahat selama beberapa bulan sebelum dapat beraktivitas lagi. Selain itu, akan sangat sulit untuk menghancurkan kekuatan tertinggi sendirian, kecuali Dekan ingin melibatkan diri. Dinasti Mojiang telah berakhir. Dekan Akademi Daoyi sangat elegan dan anggun. Dinasti Mojiang sudah merosot, dan kali ini, Dekan Daoyi menghancurkan fondasinya dan memutus urat nadi naganya. Mustahil baginya untuk bangkit kembali. Konon, puluhan pasukan kelas 1 sedang bersiap menyerang dinasti Mojiang, memanfaatkan kesempatan untuk merebut sumber dayanya atau bahkan menggantikannya. Hanya dalam beberapa hari, semua orang mengetahuinya dan menimbulkan sensasi luar biasa.